Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Dr. Parasian yang akan membawakan Connecting Time kita kali ini, di mana kita akan membahas satu topik yang menarik mengenai perbankan syariah. Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia. Melalui sesi ini, kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Nun Haryati. Halo Bu Nun, apa kabar Bu? Halo Mas, alhamdulillah baik. Oke Bu, sebelum kita masuk kepada topik yang lebih dalam lagi Bu, boleh dong Bu Nun menceritakan background pekerjaan Ibu dan kegiatan Ibu sehari-hari Bu? Halo sahabat profesional, saya Nun Haryati. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Bandung. Baik Bu Nun, terima kasih Bu. Saat ini kita akan membahas tentang pembiayaan investasi di perbankan syariah Bu. Untuk perbankan syariah ini Bu, apa sih Bu perbankan syariah ini dan apakah ada bedanya dengan perbankan konvensional Bu? Sebetulnya ketika kita bicara perbankan konvensional dan perbankan syariah, ini merupakan konsekuensi dari dual economic system yang dilaksanakan di Indonesia, di mana sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah itu berjalan berdampingan. Sehingga dalam lembaga keuangan kita salah satunya mengenal ada lembaga keuangan perbankan syariah dan ada lembaga keuangan perbankan konvensional. Kalau ditanya apa perbedaannya, karena ini lahir dari perbedaan dualisme sistem ekonomi, tentunya yang menjadi perbedaan utamanya adalah dalam prinsip menjalankan kegiatan usahanya. Walaupun perbankan konvensional dan perbankan syariah ini sebetulnya sama-sama memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam produk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam produk kredit atau pembiayaan kalau di perbankan syariah. Nah, prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya ini yang menjadi perbedaan utama perbankan konvensional dan perbankan syariah. Lalu untuk produknya sendiri Bu, apakah ada perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Nah, tadi kita berbicara bahwa baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah ini fungsinya sama sebagai lembaga intermediasi. Tentunya kalau kita bicara produk-produk yang ada di perbankan konvensional dan perbankan syariah, kita akan menemukan produk simpanan yang sama yang ada di perbankan konvensional dan perbankan syariah. Ada tabungan, ada deposito, ada giro, ya. Tapi di dalam perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit. Yang dipergunakan itu adalah pembiayaan, ya. Itu yang menjadi poin utamanya perbedaannya. Lalu ketika berbicara produknya sama, lalu apa bedanya? Nah, bedanya adalah contohnya begini, ketika kita mau menempatkan dana kita di produk tabungan di perbankan konvensional, tentunya kita hanya menandatangani jenis perjanjian yang sama, ya, untuk penempatan dana di produk tabungan. Tapi ketika kita hadir di perbankan syariah, produk tabungan ini tujuannya untuk apa? Apakah kita tujuannya hanya untuk menempatkan dana atau juga untuk berinvestasi? Kalau tujuannya untuk menempatkan dana saja, biasanya bank akan menawarkan produk tabungan yang berdasarkan pada akad wadiah atau akad titipan. Tapi kalau misalnya nasabah ini datang tujuannya untuk berinvestasi, nanti bank akan menawarkan produk tabungan berdasarkan akad mudharabah misalnya, ya. Jadi poin utama perbedaannya itu adalah pada akad atau perjanjian yang dilakukan dalam setiap produk yang ditawarkan. Dari penjelasan Ibu tadi, pada produk pembiayaan di perbankan syariah terdapat akad. Boleh dijelaskan Bu jenis-jenis akad yang terdapat dalam perbankan syariah itu sendiri Bu? Nah, tadi kita bilang bahwa perbedaan utamanya itu pada akad. Lalu kalau kita bicara akad pada pembiayaan, tentunya nanti kita akan lihat nih di dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Sebetulnya di sana sudah disebutkan mengenai produk dan aktivitas
Bank Umum yang menjelaskan salah satunya tentang pembiayaan ini. Jadi di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pembiayaan di dalam perbankan syariah itu bentuknya bisa berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, dan pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam. Masing-masing pembiayaan dengan prinsip yang berbeda-beda ini tentunya akan menggunakan akad yang berbeda-beda. Kalau kita bicara contohnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, biasanya itu yang dipergunakan adalah akad mudharabah, akad musyarakah, ya, atau musyarakah mutanaqisah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara jenis-jenis akad ini, saya yakin masih banyak yang kurang familiar dengan istilah-istilahnya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat telisik lagi maknanya, tentunya ini sangat mudah untuk dipahami. Maksud saya sangat mudah di sini adalah sepanjang kita mau lihat aturannya seperti apa. Misalkan kita mau mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah, pembiayaan ini berdasarkan prinsip bagi hasil. Nanti bank akan menawarkan produk-produk yang berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Kita perlu tahu apa sebetulnya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah ini. Nah, ini pentingnya literasi di sini. Sehingga ketika kita bersentuhan dengan layanan keuangan syariah, terutama perbankan syariah, kita harus paham jenis akad yang ditawarkan oleh bank. Kita harus tanya betul-betul dan dibaca akadnya. Jenis pembiayaannya apa, walaupun namanya kita kurang familiar, tapi tentunya setelah dibaca kita akan tahu istilahnya aturan mainnya seperti apa. Seperti kita ketahui Bu, apabila kita sebagai debitur di perbankan konvensional, bila terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo, kita akan dikenakan denda yang akan menambah beban jumlah utang. Nah, bagaimana Bu apabila ini terjadi pada pembiayaan di bank syariah? Apakah hal ini diperbolehkan Bu? Ya, seringkali kita ini dikenakan denda ya, kalau kita misalnya punya tunggakan pembayaran secara terus-menerus itu jadinya bunga terus berbunga ya, pinjaman yang berbunga, pokoknya berbunga misalnya. Di perbankan syariah sendiri sebetulnya ketika terjadi gagal bayar perlu diidentifikasi terlebih dahulu gagal bayarnya kenapa. Apakah gagal bayar ini terjadi karena nasabahnya tidak mampu, atau gagal bayar ini terjadi karena nasabahnya mampu tapi dia tidak punya itikat baik untuk membayar. Artinya dia punya kemampuan membayar tapi menunda-nunda membayar nih. Nah, ketika dihadapkan dengan gagal bayar karena nasabah itu tidak mampu, maka tidak boleh dalam hal ini dikenakan sanksi atau denda. Tapi ketika setelah diidentifikasi oleh perbankan syariah ternyata nasabah ini gagal bayar karena menunda-nunda pembayaran, sebetulnya yang bersangkutan mampu misalnya, maka itu dipergunakan untuk diberikan sanksi. Sanksinya apa? Bisa berupa denda sebetulnya. Hanya konsep denda pada perbankan konvensional dan perbankan syariah ini berbeda. Denda yang dikenakan pada perbankan syariah ini didasarkan pada tujuan agar nasabah ini lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksinya tadi dapat berupa sejumlah uang ya, yang besarnya nanti disepakati atau ditentukan atas dasar kesepakatan di awal akad. Dan dana yang berasal dari sanksi denda ini hanya boleh dilakukan atau digunakan untuk peruntukan dana sosial. Jadi bukan untuk diperuntukkan bagi kepentingan bank itu sendiri. Itu perbedaannya. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya di sini juga ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat profesional yang menonton video ini, apabila sahabat profesional menyukai video kami ini, sahabat profesional dapat mengklik like dan subscribe channel YouTube kami ini agar sahabat profesional dapat melihat video-video terbaru dari kami. Dan sahabat profesional juga boleh membagikan video-video kami ini kepada sahabat profesional lainnya. Baik Bu Nun, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu. Pada pembiayaan dengan akad mudharabah ya Bu, di mana dua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan membagi keuntungan dengan nisab tertentu. Bagaimana apabila terjadi kerugian Bu? Apakah tetap ditanggung secara bersama antara pemilik modal Bu? Baik, tadi kita bicara salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Salah satunya itu bisa dilakukan
dengan akad mudharabah atau melalui akad musyarakah. Nah, ketika terjadi kerugian, maka risikonya ditanggung oleh siapa? Pertanyaannya. Ketika kita bicara akad mudharabah, di situ ada dua pihak. Yang pertama adalah yang memiliki dana atau kita bilang sebagai sahibul mal, dan sebagai pengelolanya atau mudariknya. Jadi ketika kita berbicara konsep kerjasama dengan mekanisme mudharabah, ada satu pihak yang memiliki dana dan satu pihak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Mengelola usaha yang dilakukan ini, dananya dari mana? Dari si pemilik dana tadi. Jadi hanya satu pihak yang memberikan dana. Bagaimana bila terjadi kerugian dan bagaimana bila terjadi keuntungan, ya? Kalau masalah keuntungan tentunya itu nanti akan dibagi berdasarkan bagi hasil yang disepakati oleh para pihak pada awal akad. Berapa misalnya ya, persentase ini. Tapi kalau misalnya terjadi kerugian dalam mekanisme mudharabah ini akan menjadi tanggung jawab dari si pemilik mal, sahibul mal. Kecuali apabila kerugian yang terjadi itu disebabkan karena kelalaian si pengelola dana tadi. Misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan usaha di luar dari ketentuan yang sudah disepakati, misalnya, sehingga dia misalnya terjadi kelalaian sehingga rugi. Nah, kerugian-kerugian karena hal-hal semacam itu ditanggung bukan oleh sahibul mal, tapi oleh mudarik. Pertanyaannya, bisa nggak kita mau bekerja sama tapi nggak mau menanggung resiko kerugiannya sendiri, pengen bareng-bareng? Nah, ada mekanisme yang lain selain mudharabah tadi, yaitu musyarakah. Kalau di dalam mekanisme kerjasama musyarakah ini, yang memberikan dana untuk usaha itu tidak hanya dalam satu pihak, tapi dua pihak ini sama-sama memberikan dana dan sama-sama mengelola dana. Sehingga ketika terjadi kerugian, itu nanti kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan porsi dana yang diinvestasikan tadi. Jadi sebetulnya mekanisme untuk kerjasama ini banyak jenisnya, tergantung dari jenis akad yang digunakan. Dan tentunya nanti akan melahirkan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda. Lalu untuk produk investasi di perbankan syariah sendiri, apa saja Bu kelebihannya? Dan dibandingkan dengan perbankan konvensional, Bu? Ya, tadi sebetulnya kalau kita bicara investasi pada produk perbankan, tentunya pertama karena dia berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah, kita akan menemukan jenis-jenis investasi yang tentunya halal, ya, dan tentunya ada pihak yang menjamin kehalalannya. Tadi kita bicara pengawas, ya, ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan di Indonesia juga ada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah. Lalu yang kedua, tentunya ini aman dan bebas penipuan, karena tadi dalam prinsip-prinsip syariah tadi harus berlandaskan kegiatan usaha yang tidak boleh mengandung unsur riba, haram, zolim, gharar, dan maisir, ya. Lalu bebas riba sudah jelas karena tidak boleh mengandung unsur riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Lalu dia memiliki sebetulnya risiko yang relatif lebih kecil. Tadi kalau kita lihat skema-skemanya, ini akan memberikan satu bentuk keadilan bagi para pihak. Kapan sih rugi itu harus sharing, kapan keuntungan itu harus sharing. Jadi artinya ketika kita mau berinvestasi dengan melulu ingin untung, tentunya ketika berinvestasi kita akan dihadapkan dengan risiko rugi dan risiko untung, ya. Lalu yang utama ini sebetulnya ketika berinvestasi di syariah, tidak hanya mengedepankan return yang setinggi-tingginya, karena tujuan dari investasi itu sendiri di dalam ekonomi syariah juga harus memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Bagaimana kegiatan ekonomi, harta yang kita miliki, investasi yang kita lakukan itu mampu memberikan manfaat secara sosial, ya, atau socially responsible investment. Dan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang menurut saya sudah cukup memadai di Indonesia, terutama perbankan syariah, ya, sebagai lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki undang-undang tersendiri di Indonesia, tentunya akan lebih memberikan perlindungan hukum bagi para nasabahnya. Lalu untuk jenis-jenis investasi di perbankan syariah, apa saja Bu yang populer di Indonesia saat ini?
Nah, kalau kita bicara jenis investasi perbankan syariah, tentunya tidak bisa dilepaskan dari produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Tentunya kalau kita berbicara investasi, deposito itu tetap menjadi produk utama ya dalam investasi di sektor perbankan, termasuk di perbankan syariah. Karena kalau kita bicara deposito, dia betul-betul memang produk bank, produk yang dimiliki oleh bank gitu. Tapi di perbankan syariah sendiri juga sebetulnya ada reksadana syariah, ada sukuk. Namun reksadana syariah dan sukuk itu perlu diketahui bukan produk bank. Dia merupakan instrumen pasar modal yang mana bank syariah ini hanya bertindak sebagai agen pemasaran saja. Pengelolaannya seperti reksadana syariah bukan perbankan syariah, tetap di manajer investasi. Perbankan syariah di sini kedudukannya hanya sebagai agen saja, sebagai penjual ya, pemasaran dari reksadana syariah. Lalu sekarang juga dikenal ada cash wakaf link sukuk atau disebut juga sukuk wakaf. Peran perbankan syariah yang tidak hanya sebagai fungsinya tadi intermediari, perbedaannya dengan perbankan konvensional lagi nih, bahwa perbankan syariah ini diamanatkan oleh undang-undang untuk punya fungsi sosial. Fungsi sosialnya seperti apa perbankan syariah itu? Salah satunya dia bertindak sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sekarang pemerintah kita sudah meluncurkan cash wakaf link sukuk ya. Jadi itu merupakan suatu bentuk integrasi antara cash wakaf dan sukuk. Jadi nanti orang-orang atau masyarakat atau nasabah yang ingin mewakafkan uangnya itu bisa menggunakan instrumen ini, cash wakaf link sukuk ya, dengan melalui perbankan syariah sebagai KSPWU atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf. Lalu Bu, apabila sejalan dengan waktu, ternyata investasi yang kita lakukan tidak sejalan dengan prinsip syariah, apakah kita bisa melakukan pemutusan akad secara sepihak, Bu? Ya, kalau kita bicara dalam sektor ekonomi syariah, perjanjian itu dikenal sebagai akad ya, bentuknya akad. Ketika akad itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebetulnya akad itu sudah menjadi lazim atau mengikat para pihak. Nah, yang patut kita lihat nanti tidak sesuai dengan syariahnya itu dari sisi mana ya. Apabila misalnya nih objeknya tidak sesuai dengan syariah, otomatis itu tidak perlu diputuskan secara sepihak, tapi sudah otomatis menjadi batal akadnya ya. Misalnya objeknya itu berubah tiba-tiba jadi objek yang tidak diperbolehkan secara syariah misalnya gitu. Sebagai penutup Bu, bagi rekan-rekan profesional yang ingin melakukan investasi maupun pembiayaan di perbankan syariah, apa saja ya hal-hal yang harus diperhatikan mengenai hal ini, Bu? Baik, sebetulnya perbankan syariah sebagaimana juga dengan sektor lembaga keuangan syariah lainnya mungkin masih kurang familiar di sebagian besar sahabat profesional, sehingga literasi keuangan syariah itu menjadi hal yang utama ketika kita akan memulai investasi maupun pembiayaan di perbankan syariah. Kita harus bekali diri kita dulu dengan literasi keuangan syariah, perhatikan dan pelajari produk dan jenis akad yang digunakan dalam produk-produk investasi tersebut, dan dibaca akadnya dengan seksama. Jangan sampai kita sudah disodorkan akad hanya langsung tanda tangan. Jadi kita betul-betul harus baca dengan seksama, pelajari dengan baik, dilihat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dan perlu kita negosiasikan hal-hal yang bisa kita negosiasikan. Misalnya investasi di akad, melalui akad mudharabah kita bisa negosiasikan di sebagai hasilnya misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita intinya bekali diri dengan literasi dan pahami hak dan kewajiban kita. Baik, terima kasih Bu Nun untuk penjelasannya. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat profesional yang menonton video ini, Bu. Sahabat profesional juga dapat memberikan saran dan masukan terkait topik-topik apa saja yang ingin dibahas pada Connecting Time kita selanjutnya. Caranya, sahabat profesional dapat memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sahabat profesional juga ingin mengingatkan kepada sahabat profesional, apabila sahabat profesional menyukai video ini,
sahabat profesional dapat mengklik like dan subscribe channel YouTube kami, sehingga sahabat profesional dapat melihat video-video terbaru dari kami, dan sahabat profesional juga boleh membagikan video-video kami ini kepada sahabat profesional lainnya. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya, pastinya dengan topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Terima kasih, bye-bye.